Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supadil Al-Munawar, NIM 2120603165. Saya mahasiswa aktif UIN Radefata Palembang, program studi S1 Perbankan Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manasik haji untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi keislaman. Baiklah, berikut ini penjelasannya. Manasik haji dan umroh merupakan peragaan pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan umroh sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik, calon jemaah akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, seperti rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, jemaah juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik-praktik dalam ibadah haji dan umroh. Lalu, seberapa penting melaksanakan manasik haji? Sangat penting sekali. Manasik ini bukan sekedar kegiatan yang seolah-olah memposisikan diri kita sudah sampai di tanah suci, namun lebih dari itu. Manasik haji dan umroh diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jemaah haji dan umroh tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci, terutama bagi yang baru pertama kali pergi ke tanah suci. Manasik haji sangat bermanfaat bagi para calon jemaah haji dan umroh karena setelah melaksanakan manasik, para calon jemaah akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan pada saat melakukan ibadah haji dan umroh nantinya. Para calon jemaah juga akan mempelajari budaya, bahasa, dan kondisi alam di Arab Saudi. Dengan melakukan manasik, calon jemaah pun diajak untuk melakukan penyesuaian diri agar tidak kebingungan nantinya ketika sampai di tanah suci. Tata cara manasik haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah untuk menyatakan niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang, tiada sekutu bagimu, aku datang, sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan, dan seluruh kerajaan adalah milik engkau, tiada sekutu bagimu. Yang kedua, wukuf di Arafah, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar, atau hari menyembelih hewan kurban. Tanggal 10 Zulhijjah, saat wukuf, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim, dan qasar maghrib isya. Yang ketiga, mabit di Musdalifah, Mekah. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina dan melakukan sholat subuh di awal waktu. Dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina, kemudian berhenti sebentar di Masyarul Haram atau Monumen Suci atau Musdalifah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, dan mengerjakan sholat subuh ketika fajar telah menyingsing. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah, dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih hewan kurban. Yang kelima yaitu tahalul. Tahalul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Tahalul awal dilaksanakan setelah selesai melontar jumroh Aqobah dengan cara mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Setelah selesai tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali berhubungan. Bagi yang ingin melaksanakan ihram, ifdah, pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf dengan membaca talbiyah, masuk ke Masjidil Haram melalui Babus Salam atau pintu salam, dan melakukan tawaf. Selesai tawaf, disunahkan mencium Hajar Aswad.
Lalu sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, berdoa di Multazam, dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Kemudian melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Lalu dilanjutkan dengan tahlul kudus, yaitu mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan demikian seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram dan telah dihapuskan, sehingga semuanya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit di sana. Kemudian yang keenam yaitu mabit di Mina, dilaksanakan pada hari tasyrik atau hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontarkan jumrah ula, wusta, dan aqabah masing-masing 7 kali. Bagi yang menghendaki nafar awal atau meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah setelah jumrah sore hari, melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah saja. Tetapi bagi yang menghendaki nafar tasani atau nafar akhir, meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah setelah jumrah sore hari, melontar jumrah dilakukan selama 3 hari, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dengan selesainya melontar jumrah, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Dan yang terakhir yang 7 yaitu tawaf di ifadah. Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifadah ketika berada di Mekah, maka harus melakukan tawaf ifadah dan sa'i, lalu melakukan tawaf wada setelah meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke daerah asalnya. Demikianlah penyampaian dari saya. Jikalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.